Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resim Najibullah. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Kota Kombak. Fasilitator saya Pak Wahyu Adi Suprianto dengan pengajar praktik Bapak Gregorius Jebarus. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Saya akan mengintegrasikan refleksi model 4P dalam koneksi antar materi modul 1.2, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa, momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru hanya berperan sebagai penuntun atau fasilitator dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik berdasarkan kodrat yang dimiliki. Dalam mendidik tidak hanya mengajar saja, namun mengajarkan nilai budi pekerti pada anak. Berikutnya, sebagai guru kita harus menampilkan tindakan dan perilaku yang baik karena guru adalah panutan dan contoh bagi peserta didik. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya ketika saya mempelajari modul 1.2 adalah saya harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam menciptakan profil pelajar Pancasila, mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan pentingnya berkolaborasi bersama rekan guru dalam berbagi praktik baik serta bekerja sama dengan orang tua siswa dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan terakhir, dalam program guru penggerak bukan hanya proses pembelajaran yang dipelajari akan tetapi kita harus memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara dalam memahami kodrat zaman, kodrat alam, dan itu hal yang paling penting sebelum kita mengajar di kelas. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pembelajaran yang berpihak pada murid bertujuan menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kekhasan tersebut sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti seorang yang kehilangan arah. Saya menyadari bahwa hal yang harus diperbaiki. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran saja. Guru hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan tanpa memperdulikan pemahaman nilai-nilai karakter seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Sebelumnya juga saya hanya menggunakan metode ceramah dengan dengar ucap dan baca tulis dalam proses pembelajaran yang saya gunakan. Padahal di dalam proses pembelajaran dengan fasilitator dan pengajar praktik serta diskusi dalam ruang kolaborasi di LMS, sebelum mengajar guru harus melakukan diagnostik non-kognitif untuk memetakan karakter dan bakat yang dimiliki oleh siswa, karena pada dasarnya di setiap diri anak memiliki keunikan tersendiri. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator untuk muridnya. Guru harus menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Tujuan dari prinsip ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah: yang pertama, mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Yang kedua,
mendorong murid untuk terus belajar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan karakter. Yang keempat, mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dan yang kelima, memikirkan masa depan yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Saya sebagai guru akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan dalam murid. Sekian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat terkhusus untuk saya pribadi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.